Halo, kembali lagi bersama saya Julban Buyung Masloman. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi dalam jaringan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke bumi. Para ahli memaknai komunikasi antara lain sebagai berikut. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Robbins, tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi. Secara sederhana dapat kita artikan bahwa komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara, saya pun mengerti. Jika Anda berbicara sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti ataupun sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Tentunya setiap organisasi juga mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan cara menjelaskan kepada para anggota apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka bekerja dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Yang keempat, sebagai pengungkapan emosional. Bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dan perasaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis komunikasi. Kita mengenal dua jenis atau kategori komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun yang ditulis. Yang kedua, komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerakan atau isyarat, maupun gambar. Berbekal pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal atau tulisan maupun secara nirkata atau nonverbal. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator, yakni pengirim informasi, dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi, dan sebaliknya. Hal tersebut juga menjadi ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Tentunya mengasah dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu hal yang penting, karena dapat membantu keseluruhan aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan profesional. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian komunikasi dalam jaringan. Setelah kita memahami makna komunikasi, maka sampailah kita pada komunikasi daring atau dalam jaringan. Istilah komunikasi daring ini mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim juga disebut sebagai komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Perkembangan pertama komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan sebuah protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969. Komunikasi daring dalam dunia pendidikan mulai digunakan pada tahun 1980-an setelah pengembangan dan penyebaran komputer pribadi atau yang kita sebut dengan personal komputer. Sementara itu, pada tahun 1990-an pertama kali muncul yang dinamakan dengan World Wide Web atau WWW. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu keunggulan dan kelemahan komunikasi daring.
Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan sebuah perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua belah pihak yang berkomunikasi tidak saling bertatap muka atau saling berjauhan. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring juga mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi baik dalam sebuah diskusi maupun forum-forum yang ada di dunia internet. Nah, tentunya selain keunggulan, komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software yang tentunya dapat mendukung aktivitas kita di dunia internet. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal penting lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis komunikasi daring. Penggunaan jenis sarana komunikasi akan mempengaruhi keserempakan waktu ataupun komunikasi. Dari sini terdapat dua jenis komunikasi daring. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktu nyata. Kata lainnya adalah real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah text chat, yang kedua video chat. Jenis komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan dalam waktu tunda atau delay. Contoh komunikasi daring asinkron adalah sebuah email, forum, rekaman simulasi virtual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Pembahasan yang selanjutnya adalah komponen pendukung komunikasi daring. Terdapat beberapa komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi daring dapat dilakukan. Komponen-komponen tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software. Contoh software yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain Skype, Facebook, Google+, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Komponen yang ketiga adalah komponen perangkat nalar atau brandware. Yang termasuk dalam komponen ini adalah manusia sebagai user yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi dalam jaringan. Itulah pembahasan mengenai komunikasi dalam jaringan, dan sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.